Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, Baik. Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah baik. Semoga kita terhindar dari virus corona ini ya. Ibu absen terlebih dahulu. Sinta, Hadir, Bu. Tania, Hadir, Bu. Tri Ajeng. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Nah, Ibu share screen terlebih dahulu ya. Kali ini kita akan belajar tentang tema 1 yaitu selamatkan makhluk hidup, subtema 2 yaitu hewan sahabatku, dan pembelajaran pertama. Sebelum kita masuk ke materi, kita bernyanyi terlebih dahulu yuk. Bernyanyi Garuda Pancasila. Mari kita bernyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, bersedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yeah. Sebelum ke materi, kita yel-yel terlebih dahulu yuk, biar kita semangat. Kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian bilang semangat pagi, yes, 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 gitu ya. Oke? Oke, Bu. Semangat pagi. Pagi, yes, yes, yes. Yeay. Ini Ibu mau bertanya terlebih dahulu, gambar apa ya? Ada yang tahu? Bebek, Bu. Ya, betul. Itu gambar bebek. Nah, Ibu akan menceritakan suatu teks laporan tentang bebek. Kalian amati dan simak baik-baik ya. Bebek. Bebek adalah anggota lain dari keluarga burung atau Anatidae atau burung air dan terkait erat dengan angsa dan soang. Sudah kelihatan? Ibu ulangi lagi ya. Jadi, bebek adalah anggota lain dari keluarga burung dan terkait erat dengan angsa dan soang. Bebek umumnya dikenal sebagai unggas air karena menghabiskan banyak waktu di tempat berair. Ada banyak spesies bebek, tapi umumnya memiliki leher dan sayap yang lebih pendek daripada unggas air lainnya. Dan mereka juga memiliki tubuh yang tegap. Bebek juga memiliki warna coklat kusam agar bisa bersembunyi dari musuh lebih baik dan bulunya sangat tahan air. Bebek memiliki 2 kaki berselaput yang didesain untuk berenang.
Kaki berselaput itu berfungsi seperti dayung dan mereka bergoyang-goyang, bukannya berjalan karena kaki mereka. Sebagian besar bebek bersuara quack, dan mulutnya itu disebut juga bill, yang datang dalam bentuk dan ukuran yang berbeda. Bentuk bill serta bentuk tubuh akan menentukan bagaimana bebek mencari makan. Ibu mau kasih tahu terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan ide pokok. Ide pokok adalah suatu gagasan yang dibahas dalam paragraf. Setelah kalian mengamati dan mendengarkan apa yang dibacakan oleh Bu Guru, kalian ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham? Boleh, silakan. Bu mau tanya. Iya, silakan, Mbak. Mengapa bebek bulunya tahan dengan air? Iya, karena bebek mempunyai minyak di bagian air dan bulunya yang halus, sehingga jika terkena air tidak akan menjadi basah. Sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Nah, setelah ini Ibu minta kalian untuk mengerjakan tugas. Apa sih isi dari paragraf yang satu, ide pokok dari paragraf 1, dan ide pokok dari paragraf 2. Nanti dikerjakan pada saat setelah kita melakukan pembelajaran hari ini ya. Nanti dikumpulkan ke ketua kelas saja. Bisa dipahami? Bu. Bisa, Bu. Ibu lanjutkan lagi ya. Perkembangan generatif pada hewan ada 3 macam. Yang pertama ada ovipar atau bertelur, contohnya seperti ayam, bebek, dan angsa. Yang kedua ada vivipar atau melahirkan, contohnya yaitu kucing, anjing, dan singa. Yang ketiga ada ovovivipar atau bertelur dan melahirkan, contohnya yaitu platypus, kuda laut, beberapa jenis ikan hiu, dan iguana. Kemudian ada perkembangan vegetatif pada hewan. Contohnya yaitu ada 3. Yang pertama ada tunas, contohnya yaitu hidra, porifera, dan colenterata. Yang kedua ada fragmentasi, contohnya yaitu cacing pipih dan cacing pita. Yang ketiga ada membelah diri, contohnya yaitu amoeba, paramecium, dan ciliata. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, Bu. Iya, Mbak, silakan. Fragmentasi pada hewan itu yang bagaimana ya, Bu? Iya, fragmentasi pada hewan yaitu cara hewan untuk memutus atau memotong bagian tubuh menjadi 2 bagian. Contohnya seperti cacing pipih dan cacing pita itu tadi ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ibu lanjutkan ya. Kalian perhatikan hewan-hewan pada gambar ini. Ada ikan, kura-kura, paus, ular, ayam, sapi, elang, buaya, sama kucing. Setelah itu, nanti kalian kelompokkan hewan-hewan tersebut ke dalam hewan apa yang hewan beranak, dan hewan yang melahirkan secara beranak, dan hewan yang melahirkan secara bertelur itu apa saja. Nanti kalian kelompokkan di sini.
yang beranak dan bertelur nanti ditaruh di sini. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Alhamdulillah kalau bisa. Setelah ini Ibu mau melanjutkan materi kembali. Ada yang tahu ini hewan apa? Ayam, Bu. Ya, betul, ayam. Ayam itu hewan dengan cara perkembangbiakannya secara apa? Bertelur apa beranak? Bertelur, Bu. Ya, betul, Mbak Sinta. Nah, pada dunia di negara Asia Tenggara ini banyak sekali yang mengelola ayam itu sebagai bahan makanan. Misalnya di Indonesia sendiri banyak makanan yang diolah dari ayam. Bisa ayam goreng, ayam panggang, ayam bakar, dan lain-lain. Negara Asia Tenggara itu meliputi Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Laos, Filipina, dan Brunei. Kemudian ini ada gambar gajah putih. Gajah putih itu merupakan hewan yang dianggap suci bagi negara beberapa negara di Asia Tenggara. Contohnya seperti negara Myanmar, Kamboja, dan juga Thailand. Menjaga gajah putih itu tidaklah mudah dan usahanya yang sangat mahal karena memerlukan harus menyediakan makanan yang khusus untuk gajah tersebut agar tetap sehat terutama ya. Terus di Indonesia sendiri banyak kekayaan perikanan yang banyak dicari oleh negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Misalnya ikan tuna. Ikan tuna ini banyak dicari oleh negara Jepang dan Amerika dan serta Uni Eropa. Yang kedua ada udang. Udang itu banyak dicari oleh negara Jepang dan Amerika. Yang ketiga ada ikan cakalang yang dicari oleh beberapa negara, misalnya Jepang, Cina, Filipina, Brunei Darussalam, Timor Leste. Dan yang terakhir ada ikan kakap yang banyak dicari oleh negara Jerman dan Rusia. Selanjutnya, Ibu mau kalian simak video ini. Mengenal negara-negara di Asia Tenggara. Yang pertama ada negara Myanmar. Myanmar merupakan negara dengan mata pencarian utama di sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Myanmar juga penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Yang kedua ada negara Thailand. Thailand merupakan negara dengan sebutan lumbung padi Asia Tenggara. Itu karena padi merupakan hasil pertanian terbesar di daerah ini. Yang ketiga ada negara Kamboja. Kamboja terkenal dengan sungai Mekongnya, di mana menjadi daerah yang subur, sehingga para penduduk mengandalkan hasil pertanian. Singapura merupakan negara paling maju di Asia Tenggara karena letaknya yang sangat strategis. Yang kelima ada negara Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Kekayaan Indonesia yang diekspor diantaranya ada minyak bumi dan gas, tekstil, pertambangan, serta pariwisata. Selanjutnya ada negara Laos. Laos juga mengandalkan sungai Mekong. Kegiatan utama ekonomi negara Laos yaitu di sektor pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Negara Laos mengandalkan peralatan elektronik,
sepatu, bahan kimia, dan lain-lain. Lalu ada negara Vietnam. Vietnam merupakan negara yang mendukung kegiatan ekonomi di sektor pariwisata, perhotelan, restoran, dan transportasi. Kemudian ada negara Filipina. Filipina mengandalkan bahan dari sektor pertanian yang diekspor. Misalnya seperti padi, buah, seperti kelapa dan nanas, serta gula. Lalu ada negara Malaysia. Malaysia merupakan negara yang meliputi sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, perdagangan, dan industri. Ekonomi Malaysia tergantung pada ekspor bahan mentah. Yang terakhir ada Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terkenal dengan minyak bumi dan gas alam dan memiliki pendapatan per kapita tertinggi di Asia Tenggara. Setelah melihat video yang telah Ibu putar, habis ini kalian mengerjakan tugas dengan memilih 2 negara dan kegiatan ekonominya yang memiliki persamaan dan perbedaan sesuai dengan tadi yang Ibu jelaskan. Jadi kesimpulan pada pagi hari ini materi yang telah Ibu sampaikan yaitu ada yang mau mengutarakan? Jadi kesimpulannya itu yaitu negara-negara di Asia Tenggara memiliki ciri-ciri dan potensi yang hampir sama dan rata-rata negara-negara di Asia Tenggara banyak yang memilih di sektor pertanian sebagai kebutuhan hidup mereka. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Silahkan. Itu banyak negara yang juga mengekspor bahan-bahan dari negara lain. Misalnya tadi seperti ikan dan lain-lain. Baik, Mbak Tania, terima kasih. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bernyanyi bersama-sama, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Siapa yang mau memimpin? Siapa yang mau memimpin nyanyi Satu Nusa Satu Bangsa? Ibu tunjuk aja ya, Mbak Sinta. Ayo memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ya, teman, mari kita menyanyikan Satu Nusa Satu Bangsa bersama-sama. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia
Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Tepuk tangan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada kali ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mohon maaf apabila dalam mengajar Ibu ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.